Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, dan kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kalau hari ini kita boleh memperingati hari Natal, maju 1 minggu lebih cepat begitu ya Bapak Ibu, karena kita mengantisipasi kalau kemarin beritanya ada PPKM, tapi puji Tuhan kalau ternyata tidak jadi PPKM, meskipun demikian kita harus tetap waspada. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita akan bersama-sama bersukacita untuk kita ada di dalam ibadah Natal kali ini, dan saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami kembali boleh dipersatukan di dalam persekutuan yang indah, di dalam ibadah yang luar biasa, di mana kami boleh bersukacita, kami boleh bertemu satu dengan yang lain, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa, bahkan Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Dan kami berdoa melalui persekutuan hari ini, di mana kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman, kami boleh menyadari betapa kasih Kristus itulah yang telah menggerakkan persaudaraan di antara kami. Kami mengundang kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan itu yang akan mempersatukan kami, membuat kami masing-masing sadar bahwa kami adalah satu kesatuan anggota tubuh Kristus, dan kami mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau beribadah dengan penuh sukacita, dan kiranya Tuhan disenangkan dengan ibadah kami hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di tengah-tengah ibadah ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beri salam kanan kiri dengan salam sehati, dengan melambaikan tangan. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Akan duduk semuanya.
angkat suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan ditinggikan puji
Hai dunia, bersukalah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Katakan haleluya, berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita, amin. Haleluya, saudara, telah lahir bagi kita hari ini. Dia Yesus Tuhan, penebus dan penyelamat setiap umatnya, amin. Katakan kanan kirimu dan lambaikan tanganmu. Selamat Natal saudaraku, Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Haleluya. Biar firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan dan kekuatan buat setiap kita. Kami silakan duduk umat Tuhan. Haleluya.
Amin. Haleluya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada nyanyi dan bersorak-sorai. Kuasa bagi raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Katakan ku bersuka selamanya. Mari angkat tanganmu. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Selamanya. Mari sembah Tuhan. Dialah yang bernafas memuji Dia. Agungkan Tuhan sebab Dia dahsyat dan ajaib. Gunung tunduk kepadamu Tuhan, laut bergelora sebab mendengar namamu Tuhan. Kami di sini menyembahmu Tuhan. Ya Narabaya Sakala Narabaya, Ya Narabaya Sakala Narabaya. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan, Engkau dahsyat dan mulia Tuhan. Namamu besar, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, Ya Narabaya Syaka. Rasakan kasih setia Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Gunung tunduk, laut berkelor, mendengar nama Tuhan. Biarlah hatimu juga sujud menyembah Dia. Berikan penghormatan yang paling tinggi untuk Raja di atas segala raja. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami saat ini Tuhan merayakan-Mu, merayakan ketika Engkau hadir di muka bumi ini. Sungguh kasih-Mu luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh. Tidak hanya Natal di mana kami merayakan bayi Yesus lahir, tidak hanya lahir di dalam hati kami, tapi kami harus bertumbuh dan bertumbuh ke arah Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami pulang dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita bisa merayakan Natal secara onsite. Tapi masih terbatas. Kita berdoa terus supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa merayakan semuanya sama-sama. Jadi kalau hari ini, mohon maaf kalau hari ini masih kapasitas gedung 50%, gitu saling menjaga. Kita semua saling menjaga. Nah saudara kasih di dalam Tuhan, tema Natal untuk tahun ini adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22, tolong multimedia bisa dibantu. 1 Petrus, bukan 1 Pengkhotbah, 1 Petrus. Ya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kamu telah menyucikan diri. Coba lihat di dalam kitab 1 Petrus ini, dimulai dari ayat yang ke-13,
ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu. Ternyata kekristenan tidak hanya menerima Kristus saja, tapi siapkanlah akal budimu, harus bertumbuh. Natal ini memperingatkan bagi kita bahwa kita harus terus bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Siapkanlah akal budimu. Jadi tidak hanya kita ini cuma sukacita menerima Tuhan, tapi kita menyiapkan akal budi kita. Kita bertumbuh terus kepada pengetahuan akan Kristus dan kita akan berubah. Nah, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Kita tidak bisa bayi terus. Rohani kita tidak bisa bayi terus. Tapi kita harus bertumbuh terus ke arah Kristus. Melalui apa? Melalui permasalahan-permasalahan yang ada, itu kita bertumbuh. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau ada sesuatu gesekan atau apapun, itu kita harus bertumbuh, harus naik kelas, amin. Dulu mungkin kita waktu berselisih paham, pertengkaran hebat, tapi lama-kelamaan harus gini, saling ngerti dan saling dewasa. Itu artinya kita sedang bertumbuh. Nah saudara, terkasih di dalam Tuhan, kitab 1 Petrus ini dilatar belakangi dengan adanya tekanan jemaat pada waktu itu. Bukan dari pihak dalam tapi dari pihak luar. Ketika kekaisaran Romawi itu melarang kekristenan hadir, mereka diburu, mereka diintimidasi, mereka hendak dibunuh. Bahkan ketika kekaisaran Nero, mereka dijadikan bulan-bulanan, mereka masuk di dalam stadium, mereka dikejar singa dan dibunuh, dimakan singa di sana. Tapi lihat, kekristenan pada waktu itu bertumbuh sangat luar biasa. Nah, pada suatu saat ada seorang namanya Aristides, itu hidup di tahun 90 sampai 150, diutus oleh Hadrianus, seorang kaisar Roma, untuk menyelidiki orang Kristen itu kayak apa sih. Nah, Aristides ini disuruh memata-matai seperti apa. Terus Aristides ini menyatakan orang Kristen itu ketika dia lihat bagaimana mereka saling mengasihi satu sama lain. Ternyata gini, di saat-saat penindasan, di saat-saat masalah ada, di saat-saat mereka dalam keadaan tercekam, itu mereka saling mengasihi. Wow. Hadrianus, kaisar Romawi ini, dia mengatakan, selidiki orang-orang aneh ini, seperti apa dia. Lihat, mereka saling mengasihi. Lihat, mereka saling menyatakan kasih di antara satu sesama. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja sekarang ini? Lihat, apakah gereja saling mengasihi satu sama lain? Lihat, antara tubuh Kristus saling mengasihi satu sama lain? Atau gini, lihat bagaimana mereka saling melukai, bagaimana mereka saling benci satu sama lain, bagaimana mereka saling menghakimi satu sama lain, bagaimana mereka saling kritik satu sama lain. Ataukah itu yang keluar pada saat Aristides ini melihat, kami lihat mereka saling mengasihi. Saudara, di Siloam ini, di SCC ini, kami akan mendengar ketika orang mengatakan gereja ini, lihat mereka saling mengasihi. Amin. Amin. Tidak saling membicarakan, tidak saling mengkritik, tetapi saling membangun untuk kerajaan Allah. Yang setuju berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Nah, saudara, orang Kristen itu
itu harusnya ditandai dengan persaudaraan. Minggu pertama yang lalu saya berkhotbah tentang siapa sesamamu manusia. Dan hari ini saya akan sampaikan bagaimana kita ini bisa digerakkan oleh persaudaraan. Kita ini sesama ya. Sesama semuanya. Kita ini sama-sama. Nah, saudara, apa yang sebenarnya menjadi alasan sehingga kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan? Bahkan di tengah-tengah persoalan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Seharusnya di tengah-tengah pandemi seperti ini, kasih Kristus makin nyata. Amin. Kita saling nolong. Kalau ada satu yang sakit, satunya nolong. Kalau ada satunya yang kesusahan, satunya membantu. Wujud kasih Kristus itu harus nyata di dalam hidup kita. Sehingga orang bisa mengatakan, lihat, mereka saling mengasihi. Nah, saudara, apa sebenarnya alasan sehingga kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan di tengah-tengah persoalan? Yang pertama, saudara, bahwa kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Bapa. Saya akan bacakan dari ayat 22 sampai 23 yang A. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Kamu telah dilahirkan kembali. Kalau kelahiran biasa, saudara, kelahiran semua manusia bisa berbeda. Ada yang lahir di tengah-tengah situasi ekonomi yang baik, ada yang lahir pada waktu pas ekonomi pas jatuh, ada lahir dengan status sosial yang begini, ada yang lahir dengan status sosial yang berbeda, suku yang berbeda, semua berbeda. Semua yang lahir, keadaan lahiriah berbeda-beda. Tapi coba lihat, kalau di dalam Kristus nggak ada status itu. Ini nggak ada status sebagai ini orang kaya, orang nggak ada. Semuanya sama, lahir dari Allah, lahir dari Roh Kudus. Semua sama. Ketika saudara tengok kanan, tengok kiri, lihat, semuanya lahir sama dari Allah. Yuk katakan sama kanan kiri, kamu lahir dari Allah juga. Berarti kita saudara. Amin. Enggak pandang status ekonomi, enggak pandang status sosial, enggak pandang naik kendaraan ini, enggak pandang naik sepeda atau apa, enggak. Tapi kamu anak Allah. Kamu anak Allah, saya anak Allah. Kita semua anak. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Pujian sekolah minggu mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita gini, kalau kita sedang menanyakan satu sama lain, artinya kita ini belum lahir dari Bapa yang sama. Aku anak raja, engkau anak siapa? Ya, kalau kita sedang mempertanyakan itu, kita bukan lahir dari Bapa yang sama. Kita ini lahir dari Bapa yang sama, kita ini lahir rohani secara roh sama. Cuman kita bertumbuh atau tidak, itu yang menjadikan itu menjadi keputusan di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sadar bahwa kita ini anak-anak dari Bapa yang sama, maka ini adalah kita benar-benar kita adalah bukti bahwa kita ini lahir dari Allah. Nah, saudara, yang kedua, yaitu gini, kita mendapatkan petunjuk dari sumber yang sama. Coba ayat 23b sampai 25.
saya baca 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, kita ini mendapatkan petunjuk yang sama. Kita ini mempunyai benih yang sama ketika dari Tuhan, dan ketika kita mendapatkan petunjuk firman-Nya sama. Oleh sebab itu kalau kita menyadari ini, kita saudara, kita nggak akan bertikai, kita nggak akan bertengkar, nggak akan ada perselisihan yang hebat, nggak ada, karena kita sadar bahwa kita ini dituntun yang sama, yaitu firman Tuhan yang sama. Saudara, kalau saudara pergi keluar kota, terus ada orang yang sama dari Pare, rasanya kayak saudara. Misalkan ini Pak Hendro ini ada di Pacitan, di sana ketemu sama orang Pare, kira-kira bagaimana Pak? Senang ya? Rasanya kayak saudara ini. Di Pacitan yang jauh, tidak ada siapa-siapa, ketemu orang, nah itu orang Pare, rasanya sudah seperti saudara, meskipun lahir dari orang tua yang berbeda. Itu baru sama-sama dari Pare. Apalagi ketika kita sadar bahwa kita ini mempunyai Bapa yang sama, dan juga kita ini mendapatkan petunjuk dari sumber yang sama, maka kita pun juga kan harusnya ini juga saudara. Ini bukan musuh. Maka ketika saudara sadar bahwa itu saudara, saudara itu gak bisa dilepaskan. Ketika anak-anak ini bertengkar, sebentar bertengkar hebat gitu ya, lama-kelamaan nanti ketemu lagi, karena apa? Saudara. Gak ada yang bisa memisahkan, karena saudara. Nah, kasih Kristus itu yang menyatukan. Kalau kita sadar bahwa karena kelahiran, karena kasih Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita sadar, iya kita ini punya Bapa yang sama. Iya kita ini punya petunjuk yang sama. Yang kedua, yang ketiga saudara yang kasih di dalam Tuhan. Coba lihat di dalam pasal 2 ayat yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ada ancaman-ancaman di dalam kasih persaudaraan itu. Ini ayat pasal 2 ayat yang pertama itu. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ada berapa? Ada berapa? 5. Nah, yang ketiga, kita harus ini, bahwa persaudaraan ini harus dibangun. Tapi di dalam membangun persaudaraan, hati-hati, ada ancaman yang bisa merusak persaudaraan, yaitu kelima ini. Inilah perusak daripada persaudaraan. Kalau di dalam persaudaraan ada ini, ada kejahatan. Wah, kita mikirnya kejahatan itu kayaknya wah ini pasti pembunuhan dan lain sebagainya. Enggak, saudara, lihat. Kata kejahatan itu bahasa Inggrisnya malice, itu artinya kebencian. Atau bahasa Yunaninya itu kakia, artinya gini, keinginan untuk melukai. Kalau di dalam diri kita punya keinginan untuk melukai saudara-saudara kita, ini suatu ancaman. Melukai. Punya keinginan untuk menyakiti aja, itu adalah yang dikatakan ini masuk di dalam kategori kejahatan.
Di dalam hati kita timbul hal itu kejahatan, itu ancaman. Seharusnya kasih persaudaraan itu ada, tapi ini bisa hilang karena ini. Yang kedua saudara, tipu muslihat. Tipu muslihat ini dolos, dari kata dolos artinya keahlian menipu. Waduh, keahlian menipu. Ada keahlian tapi menipu. Licik untuk kepentingan diri sendiri. Di mana ada ini, pasti persaudaraan pasti runtuh. Yang ketiga, saudara, kemunafikan atau hipokrisis. Kemunafikan itu gini, munafik, orang muna. Saudara tahu orang muna? Muna itu ngomongnya sama yang dilakukan enggak sama. Shalom. Tapi hatinya pengen melukai. Ini yang merusak kasih persaudaraan. Enak belak-belakan. Misalkan kita marah, bukan berarti kalau kita marah kita luapkan, tidak. Marah ya kelihatan marah, tapi gini, cepat bisa menyelesaikan, itu dewasa. Nah, saya berharap di sini tidak ada kemunafikan, yang ada hanya ketulusan. Amin. Ketika ada ketulusan, kasih persaudaraan ini ada di tempat ini, terus orang lain berkata gini, lihat di sana, di SCC, di Siloam, semua saling mengasihi. Nah, yang keempat, kedengkian. Kedengkian ini iri. Senengannya iri. Orang iri itu tidak mau diungguli. Kalau tetangganya beli TV flat 24 in, tahu begitu, wih panas hati. Terus beli yang berapa? 32 in. Lihat tetangganya beli sepeda motor baru. Oh, tidak kalah dia mau kalah. Dia cari yang lebih tinggi harganya lagi. Itu iri, sifat iri. Nah, suatu saat ketika lihat tetangganya melakukan sesuatu, dia tidak iri. Kenapa? Karena itu lihat ini, ternyata tetangganya itu menikah lagi, dia diam saja. Tidak berani iri. Tidak berani iri. Orang iri itu orang yang tidak mau dirinya diungguli. Nah, ini yang merusak. Yang terakhir adalah fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya, fitnah itu apa? Fitnah itu gini, fitnah itu mengatakan yang tidak sama dengan fakta. Faktanya ini kemudian dikatakan ini. Nah, itu fitnah. Belajar tulus. Nah, fitnah inilah yang merusak daripada kasih persaudaraan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ternyata kasih persaudaraan itu tanda kedewasaan. Amin. Setuju? Kasih persaudaraan itu tanda kedewasaan. Jadi semakin orang semakin bertumbuh, pertengkaran itu semakin sedikit. Coba lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bisa minta tolong 1 Korintus 13 ayat 11. Jadi ketika aku kanak-kanak, apanya yang aku berkata seperti
kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Biasanya kalau orang bertengkar gitu, orang yang dewasa berkata apa? Kayak cah cilik, ya kan? Nah, kita harus dewasa. Gereja harus dewasa. Menyambut kedatangan Kristus yang kali yang kedua. Gereja harus dewasa. Natal ini bukan kita rayakan ketika kita lahir baru saja, tidak. Tapi Natal kita rayakan, kita harus dewasa secara rohani. Nah, kesatuan itu sangat penting di dalam persaudaraan. Saudara lihat sapu lidi itu kalau diikat, baru setelah diikat itu kuat. Kalau belum diikat satu-satu gampang dipatahkan. Tapi kalau sudah terikat dan diikat begini, kuat. Setelah diikat baru berfungsi. Ayo, memperingati Natal ini, saya menghimbau, ayo kita menyatu. Apa yang menyatukannya ini? Yang menyatukan adalah kasih Kristus. Kasih yang menyatukan. Kasih Kristus itu yang menyatukan keluarga saudara. Kasih Kristus itu yang menyatukan gereja ini. Kasih Kristus itu yang menghidupkan segala sesuatu sehingga gereja ini menjadi berfungsi. Kalau hanya ikut-ikutan, kita akan gagal. Tetapi ketika kita sadar bahwa kasih persaudaraan ini harus muncul, ketika kita sadar bahwa kita ini sudah diampuni Tuhan. Ketika Bapa yang baik itu menyerahkan putranya yang tunggal supaya kita diterima di dalam kerajaannya. Setelah kita sadar, kita bisa menyatu dalam Tuhan. Kesatuan itu indah. Keseragaman itu bagus, tapi lama-lama juga membosankan ya. Anak-anak yang pakai sekolah pakai seragam, terus ketika suatu saat besok pakaian bebas, wah senengnya masa pakaian bebas. Tapi sekarang kebalikan ya, besok masuk sekolah, wah senengnya mas ampun. Kalau dulu masuk sekolah lagi, sekarang masuk sekolah, seneng sekali ketemu. Tapi ini keseragaman itu lama-lama bisa membosankan, tetapi kesatuan itu indah. Ini alat musik ini banyak sekali, tapi kalau bersatu rasanya enak, indah. Coba bayangkan, ini bisa enggak? Ini yang main piano semuanya. Bisa, piano bisa dibuat drum bisa, tapi tidak seindah ketika yang berbeda ini disatukan. Ada WL, nanti WL ada suara 1, suara 2, indah sekali dan tidak membosankan. Itulah kesatuan. Nah, kesatuan itu kuat, kesatuan itu berfungsi. Saya akan tutup kembali di dalam 1 Petrus 1 ayat 22c. Dari kata hendaklah, 1 Petrus 1 ayat 22c. Mari kita baca sama-sama. Yang C, dari kata hendaklah. Ya? Enggak tampil? Satu Petrus 1 ayat 22c. Saudara bisa baca di Alkitab saudara masing-masing. Ya, dari kata hendaklah. 1, 2, 3. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saling mengasihi. Itulah kunci daripada semuanya. Saling mengasihi itu adalah tanda kedewasaan. Saling mengasihi itu yang diperintahkan Tuhan. Amin. Kami undang para pemain musik untuk maju ke depan.
Ya, kita mau bangkit berdiri sama-sama sebelum kita pulang. Kita akhiri, kita bangkit berdiri sama-sama. Ya. Ya. Coba lihat kanan kiri semuanya. Lihat kanan kiri. Ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Katakan sama-sama bagaimana aku harus mengatakannya. Katakan perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan. Katakan sama-sama, aku kasih. Hadap kanan dan kiri. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat matanya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saudara, rasanya kaku sekali, mungkin karena pandemi ya. ya, coba kita bebaskan hari ini, tetapi tetap jaga jarak ya. Yang untuk suami istri boleh mendekat. Boleh mendekat, suami istri boleh mendekat. Ya, kan satu keluarga. Boleh. Ayo, Bu Ari mungkin bisa ke sini. Biar semua gak ngiri. Ayo sama-sama. Sama-sama ya. Singer boleh dengan singer. Ya. Ayo. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatimu. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Coba saudara, waktu ku kasih kau pakai gini ya. Ayo sama-sama gini, dihadapkan orangnya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ya,
kok langsung berhenti? Mereka pengen juga saling mengasihi ya. Biarlah kasih persaudaraan itu nyata. Nyata. Saya pengen saudara hari ini keluarga per keluarga kumpul jadi satu. Jangan terpisahkan oleh jarak. Keluarga demi keluarga ya. Ya, keluarga sama keluarga. Mari kita saling mendoakan. Ya, Asa boleh sama mamanya. Pak Dartoyo boleh sama Bu Dartoyo. Ya, semua satu keluarga. Saya akan mendoakan dari tempat ini. Ya. Sudah? Mari, mungkin yang keluarganya tidak ada di sini, saudara bisa berdoa dalam hati. Biarlah kasih Kristus yang mempersatukan. Mari kita berdoa sama-sama. Yang kepala keluarga mengurapi, menjamah. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu, pengurapan-Mu turun atas keluarga demi keluarga. Sehingga bukan dari kami, tapi dari kata orang. Orang akan berkata, lihat kasih Kristus berkarya di dalam kehidupan mereka. Lihat mereka saling mengasihi. Lihat kasih itu bukan pura-pura, tapi kasih itu nyata. Mengalirlah Tuhan kasih-Mu. Alirkan kasih-Mu kepada keluarga-keluarga di tempat ini. Sehingga dari keluarga demi keluarga Tuhan terpancar keluar bahwa kami semua saling mengasihi. Pengurapan-Mu nyata atas kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk yang di rumah-rumah juga Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mempersatukan keluarga demi keluarga. Semua dijamah Tuhan, semua diurapi Tuhan. Semakin dewasa, semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Natal ini Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan ke dunia ini supaya kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami. Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Kasih Tuhan melimpah atas-Mu. Kebaikan dari Bapa melimpah atas-Mu. Kasih Kristus melimpah atas-Mu. Roh Kudus senantiasa menyertai-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati hidup pernikahan-Mu, Tuhan memberkati buah kandungan-Mu, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Mari pulang menikmati kasih itu bersama dengan keluarga-Mu. Yang berdoa untuk yang sakit Tuhan, sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang susah dihiburkan Tuhan. Biarlah Natal ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bersama memuji Tuhan.
dan